at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menguatkan, saling menolong, menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Sebab kalau tidak hadir bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, tidak jadi solat tarawih. Walaupun Ustaz Taha hafiz 30 juz, tidak ada makmum, tidak jadi. Alhamdulillah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sangat bermakna. Mudah-mudahan bukan hanya sebatas di sini dan bukan hanya di bulan Ramadan ini, selalu hendaknya berkelanjutan sampai akhir hayat kita nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang yakin, yaitu al-maut, kematian. Semoga husnul khatimah. Bapak dan saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat, al-qaimin dan al-qaimat, kita di malam-malam seperti ini kita merasa berhutang budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau ingin sekali untuk salat tarawih bersama kita, bersama kaum muslimin di masjidnya. Cuman beliau sayang pada kita. Kalau dia lakukan setiap malam dan semangat sahabat semakin meningkat, takut beliau diwajibkan. Kalau sampai diwajibkan, sondo banyak nambah dosa pun nanti dole ya. Hah? Mana banyak hadir di malam-malam akhir atau malam-malam pertama? Banyak pertama ya. Itulah. Jadi kita berhutang budi pada beliau, sampai segitu dia memikirkan kita. Makanya ketika ditanya oleh para sahabat, sampai pintu rumah beliau dilantiang-lantiang dan aja kerikil nalai qalu tabe dan Nabi sebagi abe dan kali melantiang pintu dunia. Cuman masalahnya takut kalau saya teruskan kalian bersemangat lalu diwajibkan kalian tidak sanggup. Enggak terbayang dek Rasulullah mujalai gaknya orang kampung bau, orang daik. Dakwah siko je dah, termasuk daik di Arab Saudi tu kan. Daiknya. Tapi kalau bau kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid sekitar. Alhamdulillah petang abu kan telah ambil je pulang kan, atau kedek pohon kan. Jadi penuh masjid mana akhir-akhir mah penuh ya. Jadi sampai malam-malam akhir pun masjid-masjid di Jeddah pun semakin akhir ramai juga. Jadi kalau kita berkemajuan sabnya, kalau mereka berkemunduran, khususnya di malam-malam akhir. Untunglah Nabi alaihissalam memikirkan kita dulu supaya tidak diwajibkan. Oleh sebab itu berdoalah untuk beliau dengan doa yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sesungguhnya Allah dan Rasul dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucaplah salam sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Siapa kalian menopal salawat yang sempurna kepada Nabi? Tunjuk tangan.
Kenek-kenek. Yang hafal salawat yang paling sempurna kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibaca dalam salat kita. Yang tahu tunjuk tangan. Bisa? Silakan. Iya. Masya Allah. La sada lah. Asada. Nak ada ini. Orang nak nongok. Ada bang sih kah? Ada bang sih gini? Enggak. Ayolah. Ayang. Enggak jurah. Subhanallah. Ya pekojo. Nak baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mumtaz. Ahsanta. Apa jalannya? Saya coba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mumtaz. Syed. Assalamualaikum. Capek? Tak boleh tapi salat tadi mah. Coba. Amurnya capek. Sama nabung? Raga. Namun mantap. Apa dah? Coba. Tak boleh yang suah. Kami. Apa dua kami? Kita raga? Tak sampai jarang. Yang toko birunya? Toko biru lah. Masya Allah. Masya Allah. Barak. Alhamdulillah. Siapa nama Musa? Arban. Masya Allah. Barakallah. Yalah. Tambah lah. Anda. Masya Allah. Aduh si nak coba yang berdosi. Kamu kau di? Enggak. Apa aja? Mai. Iya. Enggak mau. Iyalah. Taib. Jadi selawat adalah doa terbaik untuk Nabi sekaligus untuk kita. Sekaligus untuk kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Dari manapun. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ketika beliau pergi umrah di checkpoint, diperiksa pemeriksaan oleh polisi. Rupanya ada polisi yang kenal sama beliau. Syekh kemana? Nak ke Madinah, pergi ziarah. Kemana ziarah? Ke Madinah? Masjid Nabawi. Kalau orang ke Madinah tujuannya ziarah ke Masjid Nabawi. Apa dia kamu saji? Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke kuburan, tapi ke Masjid Nabawi. Sampai situ Abu ziarah ke tempat-tempat yang lain termasuk kuburan Nabi, kuburan Baqi, syuhada Uhud dan Masjid Quba. Lalu kata polisi itu, Syekh tolong sampaikan salam dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya nyampe salam ke Nabi? Boleh apa salah? Nah, cuma Syekh mengatakan amondang dan tunjung sesuatu yang lebih pasti sampai. Copek, kilat, ekspres dan pasti. Tidak akan pernah salah alamat.
Kalau den yang nya bisa we ko lupa orang ke sah dak ada kanang dak danda atau bagi moleh den untuk awak lu sampai lu nyampe punya uang lagi kan kaya bawa cara syekh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sallu alayya, ucapkanlah selawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawat kalian itu sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Siapa yang menyampaikan? Ada malaikat khusus. Jadi tikinya dulu dia bilang malaikat juga punya titipan kilat. Kalau mana pasti sampai DN atau malaikat? Mana laju motor awak pada malaikat? Karena sahabat mana sahabat? Mana laju malaikat pada motor? Ya, mana laju malaikat pada motor? Laju malaikat. Karena malaikat itu dari cahaya. Cahaya adalah makhluk tercepat. Katakan kalian sampai cahaya 3 atui kali 10 pangkat 8 kilometer per detik. Tak per jam dah, per detik. Yaitu 300 juta kilometer per detik kecepatannya. Itu tak sampai-sampai. Kalau kian ke Syekh lambat sampai. Makanya kianlah langsung kepada para malaikat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menyebut nama Nabi kembali lagi ingatan kita terbang ke zaman itu. Nabi alaihi salatu wassalam ndak pun beliau puasa misalnya, ndak pun beliau salat tarawih, sudah dijamin masuk surga. Nyapo dek nak masuk surga? Apa dia nak masuk surga ama-ama? Tidak cina masuk surga. Dia pun nak masuk surga? Kalau tak masuk surga, masuk neraka weh. Makanya wajib kita bercita-cita, berkeinginan, berusaha untuk masuk surga. Karena tidak ada pilihan di akhirat kecuali 2, surga atau neraka. Wa hadainahun najdain, hanya ada 2 jalan. Kan kedua-dua jalan itu berat sebenarnya, jalan mendaki. Cuman kalau jalan ke surga itu, ya jalan ke surga itu hanya 1. Kalau jalan ke neraka basepah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau nak lancar masuk surga mesti bertanya kepada yang tahu jalan ke surga. Siapa yang tahu jalan ke surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Adam dulu diturunkan di palape ya ada bekojo soang enggak diberi petunjuk? Enggak. Faman ittaba'a hudaya imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Alhamdulillah. Nah, bagaimana Nabi dulu di akhir-akhir bulan Ramadan? Awak kalau lah sampai ibarat menggali di akhir musim atau ketika panen kita buah padi dan sebagainya, di akhir-akhir panen itulah boleh bertengok. Tahun potong gani sampai puluh, tahun ikut tinggi pan boleh. Misal lah tentu tu kan, manon bontong tahun padang pada tahun ikut. Tahun potong sampai puluh gani dapat padi, tahun ikut sampai pan boleh. Nya tinggi 2 hari lah. Hah? Tinggi 2 hari lah. Lah nampak tak kira-kira? Tontonlah puasa puak air. Lah puak air puasa 26. Hah? Malam iko. Malam apa kah? Nang tak 25, 27 nya. Oh ya. Memang di Indonesia ini semua keanehan terjadi. Tidak pernah sepanjang sejarah umat Islam, sepanjang sejarah Islam di negeri manapun terjadi perbedaan puasa dan hari raya satu kampung kecuali hanya di Mujalai. Tidak di Indonesia. Ini memang semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Caklah awak beza-beza tapi hati tetap sama je. Caya tuan-tuan? Caya? Berbeza tapi hati tetap sama? Tak. Bapong caranya tunduk. Yang puasa tanggal 20 Maret menuik nonayo berdosa. Iya tak? Puasa yayo berdosa pun tak? Berdosa. Jadi kalau ayo masuk 20 Maret, tuan-tuan alun masuk 1 Syawal masih puasa. Bagi orang yang raya, orang ini sudah durhaka pada Allah. Layo puasa je lah. Sah? Iya tak? Apa hukum puasa yayo? Haram. Dosa kedek, dosa gadang. Gadang. Sebaliknya bagi yang mengatakan hari itu masih Ramadan, memandang orang yang ayo tu dia boleh you belum puasa. Tidak ngerti. Apa hukum tidak puasa di bulan Ramadan? Hah? Dosa juga. Makan-makan ada penuh banyak lah. Jadi masalahnya bukan masalah sederhana. Makanya kalau MUI hanya mengatakan tenang, itu hanya paracetamol, obat penenang. Ada dokter sih kan tak? Nang ahli kesehatan. Kalau banyak mengkonsumsi paracetamol bahaya atau enggak? Bahaya. Datang komplikasi penyakit ginjal jalan angka naik, migren, palu, jantung, usak, kan ya? Dek paracetamol. Makanya ketika dewe paracetamol dulu ledu oleh kini lampek. Dulu ledu bezonya kan? Sai kini lampek. Isu 8 lah. Nya naniko metong pakai ilmu hisab. Naniko syekh langsung pergi koma bulan menengok anak bulan 3 hari sebelum awak puasa. Ada tak? Ada. Lain. Sudah tu ayolah dah lupa awak. Ini masing-masing pakai metode dan harus diakui menurut mereka ilmiah. Yang lain tak? Lebih canggih lah. Apa dia guna telefon kau? Tak bisa dipakai. Di telefon lah tak ada dah. 011 atau 001. Assalamualaikum. Ya Allah Ta'ala. Ya kami nak tanya. Ayolah mulia. Alan. Ayolah 10 hari sebelum awak.
Makanya ya aku sangat berharap kepada para pemangku kebijakan, tolong sembuhkan penyakit ini, jangan hanya diberi obat penenang. Khususnya MUI sebagai pembawa otoritas tertinggi keagamaan, dan pemerintah eksekutif sebagai pengambil keputusan. Jadi pelope yang cek kan elok lah. Dulu Pak Soeharto tak lope. Kalau Soeharto tu tak boleh. Makanya dimasuk Soeharto dulu, ayo sama tu ya. Kanang lejo, lemon apa tikai? Lemon apa tikai? Acu pelupa mah. Hah? Ayo sama tahu ya dulu. Kinilah Allah musta'an. Jadi itu adalah kesalahan besar kita. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ingat kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dulu ketika datang 10 malam terakhir ini. Kalau nampak so dan ugi, jangan mundur dulu. Karena kadang-kadang gol itu masuk di menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir, kadang di injury time. Waktu tambahan. Subhanallah. Oleh sebab itu jangan mundur dulu. Tapi bagi yang sudah merasa Masya Allah di atas angin, alhamdulillah amalannya mantap, keikhlasannya tinggi, kuat you potong malam Lailatul Qadar ni kan, misal kan, tambah semangat. Sebab kaum muslimin, orang yang berjualan banyak untung, tambah lewat dia tambah semangat nawin. Tambah semangat meneruskan. Yang justru yang kalau berputus asa tu, boleh tinggalnya dulu 40 aja kan, udah mulai dia patah semangat. Enggak, kita katakan jangan patah semangat. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah SWT memberikan keutamaan di malam-malam terakhir ini. Apalagi malam-malam terakhir kini tahun ke sodo malam ganjil. Kan Lailatul Qadar dia cari di malam ganjil. Makanya kalau nak pilih Qadar, intai di mana malam ganjil. Kalau sitam malam ganjil, sitam solat. Siko malam ganjil, siko salat tarawih. Ma'asyiral kiram, malam ganjil sodo. Kalau demikian berarti setiap malam harus kita hidupkan. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tadi saya katakan, walaupun Nabi, tapi beliau tak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali kalau diberitahukan oleh Allah kepadanya. Pernah diberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam malam Lailatul Qadar, malam 23, sebagai riwayat mengatakan malam 27. Sah, makanya para ulama menyebutkan di antara malam yang paling 23, 25, 27, 29, 31. Tidak ada 31. Nah, jadi di antara 5 itu yang termasuk yang paling diharapkan 27 atau 23. Nabi alaihissalam kalau tidak ditunjukkan Allah, tidak tahu dia. Makanya beliau setiap malamnya berusaha keras. Buktinya apa? Dia tunjukkan dengan meninggalkan rumahnya. Bini banyak kan, tapi ditinggalkan semuanya. Kan cuma 10 hari, cuma 10 hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kana ijtahad wa ahya laylah, dia hidupkan malamnya. Kemudian wa iqadha ahla, dia bangunkan keluarganya. Wa shadda mi'zarah, dia kencangkan ikat pinggangnya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang sudah pasti semakin semangat. Kayaknya memang pemenang-pemenang itu kalau udah pasti menang tambah semangat mainnya. Iya, tambah semangat. Harusnya kita juga orang beriman itu punya kans, punya can masalah. Can menang, can dapat. Kalau sudah pasti akan dapat, ibarat penyanyi ya. Kalau lihat doa sosokan ngono tambah semangat enggak? Semangat. Dan apalagi ini pasti.
Allah tidak sediakan Lailatul Qadar itu kaum muslimin misalnya 3 minit ajanya. Itulah yang cair itu kan ya. Tapi tidak salamun hiya hatta matla'il fajr, berlangsung tenang aman sampai terbit fajar. Bila mulai Lailatul Qadar roh lah ngantuk-ngantuk boleh Lailatul Qadar ada. Bila mulai Lailatul Qadar roh ayo malam Lailatul Qadar jam berapa mulai? Jam 2. Raka bila mulai jam Lailatul Qadar roh? Jam 2 mulai. Bila mulai? Lailatul Qadar itu sudah dimulai sejak terbenam matahari. Maka andainya tadi malam ini Lailatul Qadar, karena malam ini malam ganjil kan, tak sikor resitan, jadi lah salah hadir wak sono. Tak apa ya, walaupun hadir di sikor ternyata malam ini malam ganjil, insya Allah kita tetap dapat. Nah, jadi seolah-olah walaupun wak malam 26 ternyata malam 27 orang non topik kosan, insya Allah dapat. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat yang penting setiap malamnya dihidupkan. Andainya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa makan? Bismillah. Apa makan? Berbuka puasa. Berbuka berpahala tu enggak? Bila awak lakukan? Setelah masuk malam. Sah? Di awal malam. Copek lo awak berbuka, jangan berlamban. Tapi ingat, nombor berbuka weh. Enggak makan dah. Kan membuka. Jadi makanan yang dimakan makanan pembuka. Jangan sampai tanya lah. Ini ada yang lebih penting nanti dari berbuka. Apa itu? Salat maghrib berjamaah. Jadi siapa yang tidak salat maghrib gara-gara buka berjamaah, ugi besar. Berapa ugi? Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri 2700%. Tuan-tuan naik gaji tiap tahun berapa persen? Weh, nanti dan paling banyak 5% per tahunnya. Kau bagaji 2 juta satu bulan, berarti setahun naik gaji 50.000. Potong lo pajak. Pajak PPH mau boleh. Pajak boleh PPN ada masuk itu enggak? Tetap apa nombor? Ala sekian lah. Tinggi dia awak leh 35.800 gila. Tenang ya. Tapi dengan penghasilan ke masjid gajinya naik 27 kali lipat. Kalau betul pula malam ini malam Lailatul Qadar kali 10 bulan. Lah, 1000 bulan. Berapa persen? Lepas ayam itu persen ya. 1000 kali 1000%. Lepas tak apa namanya itu semuanya itu gaji tu. Ayo bayangkan kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang makanya kenapa Nabi itikaf dan kenapa dia mengajak umatnya itikaf? Karena orang itikaf otomatis salatnya berjamaah. Itulah sebabnya kenapa itikaf tidak boleh kecuali di masjid yang ada Jumatnya. Tidak di surau, tidak di musalla, tidak dilanggar atau menasa. Jelas? Itikaf itu adalah di masjid. Paham ya kan? Sebab orang yang itikaf di musalla, dia harus meninggal musallanya hari Jumat untuk pergi solat Jumat. Solat Jumat tidak gugur dari orang itikaf. Tetapi berlipat-lipat pahalanya bagi orang yang iktikaf. Ya,
Ternyata Lailatul Qadar tak payah kosan dah, awak yang sering lalai. Karena memang tak dijadikan sasaran. Bapa lope aja baca 23 yang penting puasa lewat. Lah masuk Lailatul 10 hari terakhir kita masuk tahun ni dah habis. Tak direncanakan. Kira-kira kalau apa ibatan yang tak berencana sekene manang. Ha? Uang latihan berbulan-bulan awak langsung masuk. Tak ada pemanasan. Ma'asyiral kiram rahmati Allah. Tapi nak lewat jalan. Tinggal beberapa hari ini. Kita rencana. Pokoknya masuk malam, bahkan dari siang kita sudah bersiap. Apa saja? Pertama memang amalan-amalan wajib. Maka itu harus dahulukan. Amalan-amalan wajib. Ini adalah sogedek mengurus membayar uang babukot, ndak le solat jemaah mugaik gile. Atau ndak solat jemaah gaik gile. Ada ndak solat mugaik gile? Kalau ndak salah banyak sunnah, apalagi acara-acara buka bersama. Kan banyak acara-acara buka bersama gile. Reuni kadang gile. Kadang bos cewek lama gile, batu buat laki je. Jadi mau ndak itu maksudnya memberi perbukaan, bukan buka bersama. Mohon maaf ya, buka bersama kalau hanya sekedar buka bersama tidak ada anjuran syariat. Tapi yang dianjurkan menyiapkan perbukaan untuk orang puasa. Misalnya saya berbuka lalu mengajak orang dengan biaya saya. Tapi kalau seandainya mau kosamu iuran sama siang, bayu sama siang, itu tidak ada anjurannya. Yang dianjurkan adalah buah puasa bersama dan solat berjamaah bersama. Ikut berjamaah lah tak solat gila. Apa nak tak salah tengok lah tak apa ada kalau ada kawan ya. Sudah itu kami memang pembuka makan kurma, minum ayu, kami kamu saji. Lah sudah solat sunat, bawa balik ke tempat, bawa makan bayayo. Fahamnya? Dan sebelah, Masya Allah, tidak ada kira lah masuk Allah, Isa alun je bagai impan lah. Tapi kami baik-baik sanggup, barangkali mereka semuanya musafir. Musafir kan tidak mesti solat berjamaah, tidak mesti solat sunat. Pahala dapatnya tidak kojong. Barangkali mereka musafir. Paham? Setidaknya musafir dari dunia ke akhirat. Ini adalah acara yang salah kaprah. Yang begini tidak dianjurkan. Itu lihat Lailatul Qadar sini. Masyaallah kiram. Jadi yang di Lailatul Qadar itu asal kita kerjakan saja amalan rutin dengan niat mencari Lailatul Qadar mulai terbenam matahari. Makanya salat sunat maghrib jangan ditinggalkan. Mana yang lebih afdal, salat sunat maghrib dan salat tarawih? Sunat maghrib lebih afdal. Mali afdal salat sunat isya dan salat tarawih. Sunat isya lebih afdal. Jangan ditinggalkan. Dan tarawih itu adalah tambahan. Kalau bisa, contoh buat Nabi tadi ya. Dari lepas isya sampai menjelang subuh, bukan menjelang sahur, sampai menjelang subuh. Comel tak sahur lah. Tak tahu Allah kami dosa ni. Sang tadi Ustaz Taha macam itulah. Lagi-lagi lu tu kami ni. Kan iya. Jadi memang tapi walaupun demikian, siapa yang solat bersama imam tadi sampai selesai, kata Nabi SAW, tetap dapat pahala solat semalam suntuk. Itu solat sunat. Rupanya ada yang tiap hari bisa dapatkan, tiap malam. Apa itu? Siapa yang solat isya berjamaah dapat pahala solat wajib setengah malam. Nya solat pemini acu solat solat isya. Nya acu jadi imam pemini biasa. Sah 2 minit 7 minit 7 minitnya solat je beliau seolah-olah solat 6 jam setengah malam. Solat apa? Solat wajib.
Sudah itu solatlah subuh sok dengan beliau juga. Berapa minit? 5 lah. Nah, mak panjang lah Isya pada subuh lah. Harusnya panjang subuh lah. Nah, Nabi kan salat subuh dah satu rakaat antara 35 sampai 50 ayat lah sederhananya. Dan pernah beliau salat subuh sampai dan nampak hampir terbit matahari baru selesai salat subuh. Nah, beliau nomono je lah tu. Naam. Atau mana lalak capek Ramadan je ancaknya Ramadan ga jen lapen nak pulang capek. Nya pulang capek ngantuk awak. Malolok sudah makan sahur dah elok dah. Jadi kau dapat ya lah doket tabik matai baru selesai. Tapi kau lain jemaah jen tak salang den dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang solat subuh berjamaah dapat lagi pahala solat setengah malam. Digabung tadi Isya dengan subuh seperti solat wajib semalam. Itulah makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang ditambahnya lagi dengan solat tahajud diangkat lebih tinggi lagi. Nyalah dapat pahala solat wajib semalam, ditambahlah dengan solat sunat. Di malam Lailatul Qadar pula, tu nak akan masuk surganya bang dah? Nak masuk surga kecil? Hah? Cik nak masuk surga ndak? Kan tadi sabut oleh cik ndak? Yang sabulan ndak leh. Payah tu masuk nokur. Angin je lah dari sekian tahun perjalanan dah tasuk ni. Busuk. Hah? Ti mantap. Jazakallah khair. Ya, buat doakan ya, mudah-mudahan beliau masuk surga. Pokoknya Isya, subuh, zuhur, asar moga ada di tempat yang paling mendekatkan kita ke surga, Masjid Babus Salam. Dah. Jangan lupa berdoa. Karena tidak mungkin kita melakukan kecuali atas taufik Allah, pertolongan Allah. Kadang-kadang sanggup dengan kekuatan fisik, ternyata hati tidak kuat. Lah kuat hati tapi tidaklah ikhlas pula, maka minta kepadanya. Ya jo, tawakal kepadanya. Doa itu ada senjata kita. Apa doa terbaik di malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ulang yo. Siapa bisa? Bisa mengulang doa tadi? Allahumma. Masya Allah, mumtaz. Kami. Masya Allah. Yang baca tahunya? Tak ada lang. Kisana. Sama je juang tu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, suka sifat pemaaf, maafkan aku. Apa hubungan puasa dengan doa ini? Yang tentu ayah-ayah pun namanya dia. Apa hubungan? Apa dia itu doa terbaik malam Lailatul Qadar? Balik ke raka lihat dah. Apa dia itu? Apa dia minta ampunan kita pada Allah? Tak usah jauh dia, Ustaz jauh ya. Ustaz jauh hadiah tu yalah. Setuju lah. Dan jauh hadiah tu raka. Setuju? Dong lelok kamu. Nah, yaitu karena sasaran utama puasa dengan segala amalnya adalah ampunan dosa. Dan malam terbaik untuk membagi-bagi ampunan adalah malam Lailatul Qadar. Jadilah doa terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jalannya kah? Jalan sebut ayah mak mah. Kamu Masya Allah. Dia jauh orang dapat hadiah kan, Masya Allah memang. Wazak yang Masya Allah. Masya Allah. Hanya belajar ya sayang ya. Okey. Dah gitulah dulu ya. Jadi waktu kita masih ada. Yang masih kekurangan di malam-malam sebelumnya masih kesempatan. Malam lucu 26 kan lalu Nabi malam boleh nang sedekah adalah sudah kaya
Masalah sudah kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah ini dilipat gandakan seperti mengerjakan lebih dari 1000 bulan. 1000 rupiah dikalikan 1000. Nanti pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat lagi sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Cuk. Nah, semangat ya. Dan tak ada kesedekahnya tu maknanya tu itu ayunnya. Itu termasuk. Lupa kan san. Pati bungunya ben kat bininya. Kau ni piti tahu dirinya. Subhanallah, sedekah terbaik adalah sedekah pada anak dan istri. Aku ada nak ambil THR ke mana dia? Malam Lailatul Qadar lah. Suansu. Ayah malam 21 ben 5 juta. Malam 23 10. Aduh gaknya. Misalnya nek sini tu diacak je malam iko ben mereka mati ibu. Malam suak matilah. Solah matilah suan-su aja. Sah? Mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Ya, sedekah kepada keluarga itu sangat tinggi. Wah, nanti minta sedekah sama dia sampai dari sini ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali Allah berikan keberuntungan yang sebesar-besarnya. Doakanlah kaum muslimin dimanapun berada, karena mendoakan orang Islam, orang muslim muslimah, awak dapat pahala sebanyak orang muslim dan muslimah itu pula. Bayangkan oleh ama-ama apa-apa ya. Dunia hari ini dihuni oleh tidak kurang dari 2 miliar muslim dan muslimah. Membaca doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, kita dapat 2 miliar kebaikan. Diaminkan oleh malaikat. Amin walaka mithlu. Semoga Allah kabulkan doamu, kamu dapat yang sama. Dia mendoakan orang itu sama dengan mendoakan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan sampai hari raya benar-benar kita merayakan kemenangan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.